Bu Erna, napa Bu? Tumben Bu, yah-yahene kok wis mlaku-mlaku. Sangka ngendi Bu? Mlaku-mlaku piye to, Bu? Iki lho Bu, aku ki golekne paketan. Apa data? Apa kuwi? Pokoke kuwi lah, kanggo sekolah online anakku. Oh iya Bu, sampean ki ngerti. Aku ki ya susah lho Bu. Sekolah online ngancani anakku sing jek cilik. Tak ajari ngene ya ora paham-paham. Tapi ya wis lah Bu, tarah ya jenenge jek cilik. Engko suwe-suwe diwaca-waca lak ya paham dhewe. Yo Bu, aku ki ya sampe mumet sirahku ki ngrasakne sampe tak rewangi ndelok tutorial ngajar ndek YouTube. Lah wong piye lho, dikongkon ngerjakne tugase saka gurune malah kon ngerjakne ibu. Iki ngono sakjane sing sekolah aku apa anakku? Ya kon garap dhewe lah Bu. Kan sing sekolah anake dhewe. Mosok kon garap ibu iki apa ibu arep balik SD maneh? Lah aku ki wedi lho Bu. Engko lek nilaine anakku elek piye jajale? Wong anakku ki gak paham-paham karo pelajarane lho. Alah Bu, sing penting ki percaya ambi anake dhewe. Wong ilmune iku lho ya kanggo anake dhewe. Mosok ya arep dipek ibuke. Lah wong gak iso-iso lho Bu. Jal engko lek nilaine dijupuk saka tugas-tugas. Gek terus anakku ora munggah kelas. Terus piye? Prak ya isin aku karo tangga-tanggaku ki. Raiku ki lho arep tak wehne ndi? Gak mungkin lah Bu. Kan gurune mesti wis paham kondisine ngene iki. Gak mungkin anake sampean karep gak munggah-munggah kelas. Lho kan sapa to Bu yang sing ngerti? Sing penting ki ya Bu, percaya karo anake dhewe. Kan sing ngerti anakku ya aku dhewe. Kok koyo sampean ki ruru anakku koyo piye wae? Aku ki yo reti lho Bu. Anake sampean kan nek tak delok-delok yo pinter to. Dadi sampean ki gak perlu kuwatir. Jangan kalau anakku ora munggah kelas, emangnya Budi lagi gelem tanggung jawab. Iki kok malah bahas apa sing tanggung jawab saiki ya Bu. Sing penting ki yo anake iki ngerjakne soal sing diwenehi gurune. Terus sinau. Nah, lek enek sing gak paham diwarai dhewe manut gurune. Ngono lak yo wis to Bu. Iya, Budi lagi pinter, lulusan sarjana. Jadi wajar lah iso ngajar anake. Coba lek kayak aku ngene iki, wong lulusan SMP. Piye kon iso ngajar pelajaran sekolah, Bu? Yo aja ngegas to Bu. Ra ngegas ya ora mlaku to, Bu. Wong tara kenyataane Budi lagi pinter, dadi wajar lek iso ngajar anake. Lah coba lek kayak aku ngene iki pripun, Bu? Wis to Bu, sing tuwenang ngono lho. Iki kan terah kondisine lagi kaya ngene. Pemerintah ki wis mikirne, sampean ki rasa bingung-bingung ngurusi ngono kuwi. Sing penting ki ya Bu, anake dididik sing tenanan, disambit donga ben pandemi iki cepet ilang. Iki ya wis tenang ki lho, Bu. Alah Bu, aku dhewe yo ngalami kuwi dadi yo padha-padha angele. Olah cenangan ya kandhanane Budi lagi. Angel pripun to Bu? Ya wis lah Bu, aku tak mulai dhisik wae selak anakku ngenteni nang omah. Nggih Bu, hati-hati. Yo. Nyapa to Bu kok bengak-bengok ndek ngarep omah? Iku lho Nduk, Bu Erna lho diomongi nguyel ram. Dikandani lak kon tenang-tenang lho kok yo angel. Tenang napa to Bu? Iku lho Nduk, Bu Erna sambat perkara anak sing jek cilik gak paham-paham belajar online. Takon sing tenang lho, lah kok malah nyeneni ibu. Ngomong, lak Budi lagi wonge pinter, lulusan sarjana, wis kon ndi-ndi. Padahal ngerti dhewe to padha-padha angele. Ngerti dhewe to adikmu kaya piye? Walah, tarah yo angel kabeh iki lak kondisi kene iki Bu. Ampun to, gak usah dipikir. Yo ben ae tarah Bu Erna ki yo koyo ngono kuwi wonge. Lah yo piye to, Nduk? Wis Bu Erna dikandani apik-apik, lah kok malah nyeneni ibu.
Jel to kowe iki ngewangi. Piye ben bocah-bocah sing belajar online iki iso mengikuti pelajarane. Gawe terobosan ben luwih paham. Kan jurusanmu ya pendidikan to, Nduk. Yo piye ngono lho carane ben iso ngebantu bocah-bocah sing kangelan ngono kuwi. Yo itung-itung iso ngebantu wong akeh. Nggih, Bu. Ya wis ibu tak masak dhisik. Nggih, Bu. Halo, iya enggak enak apa? Tugase engko lak wis kumpulno ya, aja lali. Kok iya iki mau meh tak kumpulne, tapi krungu swara ibuku bengak-bengak ndek ngarep jadi gak sida. Lah nyapa lu bengak-bengok ya? Biasalah, emak-emak sambat perkara belajar online, jare anaknya gak paham. Terus malah aku kan ngewangi bocah-bocah sing durung paham ngono kuwi. Mosok aku kan ndek terobosan-terobosan ngono kuwi. Kon ngewangi. Iya, kan ngewangi pembelajaran online. Awake dhewe kan jurusan pendidikan. Jadi ibu pengene kondisi kayak ngene iki saora-orane aku bisa ngewangi bocah-bocah ngono kuwi. Piye lah awake diskusi ae? Kali ae awake dhewe iso bantu-bantu mengko. Diskusi. Piye ya? Yo gak apa tak jak ereni nak anu. Sesuk iso gak? Oke, aku siap ae. Oke, sampai ketemu sesuk ya enggak? Oke, aku siap. Halo Ren, kok kamu sendirian? Kamu belum datang? Iya nih, biasalah lu kan tahu dia suka molor. Oh iya, aku lupa kalau dia tuh kayak gitu. Gimana? Katanya kemarin lu mau ngebahas soal ngebantuin anak-anak belajar online. Iya, ini nanti mau bahas soal itu, tapi aku nggak punya gambaran apa-apa soal itu. Sama aja sih nih ya, adikku yang di Jakarta juga katanya dia tuh bingung tugas-tugas terus. Sampai mamah tuh capek ngajarin pada ngeluh semua. Iya Ren, ngerti nggak ibuku sampai ribut-ribut sama tetangga gara-gara masalah itu. Hah? Ribut-ribut kenapa? Oh iya Ren, aku kemarin mau cerita ke kamu lupa. Jadi pokoknya ibuku tuh kan lagi nyapu di teras rumah, ketemu sama tetangga. Bahas anaknya yang belajar online ini itu sampai akhirnya el-elan. Lupa aku pokoknya ribut aja gitu. Sampai ibuku tuh bilang ke aku, sana loh kamu bantuin anak-anak yang masih bingung belajar online gitu Ren. Oh, jadi kita hari ini ngebahas soal itu, terus nyari cara gimana biar kita bisa ngebantu anak-anak di situasi pembelajaran kayak gimana. Iya pokoknya kayak gitu Ren. Kamu punya ide nggak? Ide apaan ya? Aku juga bingung. Menurutmu sendiri pembelajaran jarak jauh ini gimana? Atau harus bagaimana menurutmu? Ya kalau menurutku sih semua sama aja ya, sama-sama susah. Kan ini sistemnya baru. Gimana caranya kita bisa ngikutin sistem yang baru ini? Ada positif sama negatifnya sih menurutku. Kalau positifnya tuh kata Profesor Gerhard Furtwängler dari Jerman, dia bilang kalau kondisi kayak gini tuh bisa mendorong penggunaan teknologi buat lebih simpel ke depannya. Lebih jauh lagi kan bisa tuh dikembangin jadi sekolah dari rumah atau sekolah dari negara ke negara lain tanpa harus tinggal di negara tersebut. Kan bakal lebih hemat biaya dan waktu juga tuh. Kalau negatifnya ya yang kayak kita lihat saat ini, di setiap sekolah banyak anak-anak yang ngeluh nggak bisa ngikutin pembelajaran online ini. Ibunya yang ngajarin ngeluh anaknya susah diajarin dan masih banyak lainnya. Iya beneran. Apalagi mendadak gini, pasti setiap sekolah punya kendala yang berbeda-beda. Tapi aku masih belum paham apa yang mesti kita lakuin. Sorry, aku telat. Ya lu mah kebiasaan kata Alia lu yang ngajak malah lu yang telat. Biasa, tadi aku masih tidur. Iya kok itu kebiasaan. Terus toh ya, kasih tambah-tambahi. Terus gimana diskusinya? Udah kelar. Udah keluar, mending lu pulang aja sana. Lah, ngapain terus aku kesini? Udah, kita baru mulai diskusinya kok. Nah, gitu dong. Jadi aku ada gunanya di sini.
Lah PD-nya. Oh ya Ren, nyambung yang tadi, jadi orang tua siswa itu harus benar-benar mendampingi anaknya untuk pembelajaran jarak jauh ya Ren? Yang aku baca kemarin sih ya, menurut Profesor Eko, beliau ini akademisi, beliau bilang kalau orang tua tuh berperan sebagai guru. Orang tua juga berinteraksi sama guru buat klarifikasi tugas. Nah, tapi masalahnya kan nggak semua orang tua bisa ngajarin anaknya kayak gitu kan. Gimana dengan orang tua yang susah ekonominya, HP aja nggak ada. Dengar nggak berita orang tua ditangkap karena mau beliin HP anaknya? Artinya apa? Buat makan sehari-hari aja mereka nggak bisa, apalagi buat ngajarin anaknya maksimal sehari-hari. Ingat nggak judulnya Educational Leadership? Syarat menjadi guru yang baik itu, guru harus bisa mempelajari secara mendalam materi yang akan diajarkan kepada siswa. Guru juga harus berpikir secara sistematis. Nah, tapi kan masalahnya nggak semua orang punya background pendidikan bagus yang bisa buat ngajarin kayak gitu kan? Beneran, kasihan anak-anak yang mengalami kondisi kayak gitu. Nah, maka dari itu bakal susah kan buat mereka, apalagi kalau masih kecil. Emang sih kata Pak Nadiem itu kesempatan kita buat menunjukkan berbagai efisiensi dan teknologi di bidang pendidikan. Para psikolog juga bilang kalau ini tuh kesempatan buat anak-anak biar bisa lebih dekat sama orang tuanya. Nah, tapi kan lu tahu sendiri masalahnya. Aku kemarin ada survei di SLB, nah kepala sekolahnya bilang kalau ada beberapa anak yang dia tuh susah buat ngikutin pembelajaran online ini. Bahkan udah disampein ke rumahnya pun mereka tetap nggak mau. Nah kalau kayak gitu kan ya jadinya kasihan. Saudaraku yang ngajar di SD juga bilang kalau meskipun guru bisa datang ke rumah anak-anak yang nggak punya HP, tapi tetap aja mereka kan bakal sulit buat berkomunikasi sama temennya. Nah kalau kayak gitu kan lama-kelamaan anak jadi susah dan jadi kurang aktif. Beneran, serba susah, ada anak yang bisa mengikuti, terus gimana nasib anak-anak yang nggak bisa mengikutin coba? Nah kan aku bilang juga apa? Udah ya? Kalau udah aku balik nih. Yah, lu mah kebiasaan ngomong juga belum udah mau balik. Iya nggak? Ya udah aku tanya, menurutmu pembelajaran jarak jauh ini gimana? Menurutku ya, kasihan yang masih anak-anak. Kalian dengar gak berita ada ibu marahin anaknya, bahkan sampai mukulin anaknya. Itu kan miris banget. Mereka perlu bertemu dan berinteraksi dengan teman-temannya atau gurunya secara langsung. Mereka juga butuh adaptasi dengan kondisi seperti ini. Kalian juga dengar gak ada berita di Perancis dan Spanyol, siswanya pada ngeluh pengen masuk karena udah capek online terus. Di rumah terus tuh bikin stres. Terus menurutmu gimana buat ngatasin masalah itu? Ya mana aku tahu. Oh ya, kalian dengar juga nggak di berita di Cina, dari 2000-an anak selama lockdown, hampir 45%-nya mereka terkena masalah psikologis loh. Itu baru anaknya, belum orang tuanya. Bagaimana kalau digabungin? Orang tuanya yang masih stres karena pandemi harus ngajarin anaknya yang juga stres karena pandemi. Mau jadi kayak apa coba? Iya. Tapi kan kita di sini bukan ngomongin soal masalahnya terus, karena pasti juga nggak akan habis-habis kan. Jadi menurut kalian berdua, kita sebagai mahasiswa bisa membantu mereka dengan cara seperti apa? Biar aku ajak mabar kan beres. Lu kira main game, mabar-mabar. Kita kan ini udah tahu permasalahannya, jadi gimana biar kita juga setidaknya bisa membantu mereka kan? Aku punya ide nih. Ide apaan ya? Gimana kalau kita buka semacam konseling gitu di sekolahan? Nanti kita bantu-bantu guru-guru di sana, kayak kita tanya-tanya ke muridnya, gimana kelas online-nya. Pokok kita usahakan kalau ada yang punya masalah, ya kita bantu. Contoh, kayak yang orang tuanya nggak bisa mendampingi dia belajar online, ya kita bantu. Setuju aku. Dengan cara begitu kita bisa bantu-bantu mereka. Setidaknya satu sekolah dulu. Nanti kita bisa cari teman satu kampus untuk bantu-bantu kita. Aku sih setuju aja, tapi nanti gimana kitanya di sekolahnya? Kalau itu sih aku punya kenalan kepala sekolah SD deket rumahku. Besok sore mau nggak ke rumahnya? Jangan besok, aku ada cara. Aku sih bisa, nggak apa sama aku aja ya. Oke deh, kalau gitu aku sama Reni aja. Yakin, cuma kalian berdua. Iya nggak apalah, paling kalau itu juga kelamaan nanti. Iya tuh bener, kita berdua aja cukup kok enggak? Oke deh.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam, masuk Mbak. Jadi gini Bu, kedatangan kita berdua ke sini itu ingin membuat sebuah semacam kolaborasi Bu. Melihat kondisi yang ada, banyak orang tua murid yang kesulitan. Mereka tidak punya waktu untuk mendampingi anaknya. Lalu anaknya juga kesulitan belajar online. Dan terkadang fasilitasnya juga tidak memadai, seperti koneksi internet, HP, dan lainnya. Maka dari itu kita ingin menawarkan sebuah solusi untuk mengatasi masalah tersebut Bu. Jadi nanti begini Bu, kita sama teman-teman mahasiswa lain ingin membuat seperti semacam konseling gitu. Nah, nanti pertamanya kita secara online akan mengajak anak-anak atau orang tua murid untuk ngobrol. Apakah ada permasalahan dalam anaknya selama mengikuti pembelajaran online ini, atau bagaimana orang tuanya mendampingi anaknya. Nah, setelah itu nanti kita akan bantu apabila ada permasalahan yang ada dalam pembelajaran online ini. Seperti itu, Bu. Iya, bisa kok bisa. Nah, kebetulan ada beberapa anak yang sempat ngeluh juga, katanya pengen masuk sekolah, pengen ketemu gurunya. Kita jelasin dulu kondisinya. Sekarang ini kita kan lagi ada wabah penyakit yang nggak memperbolehkan kita untuk kumpul banyak orang dulu. Nanti bisa kena. Untuk masalah orang tua yang mendampingi siswanya atau anaknya belajar itu memang kadang susah. Apalagi di sini peran orang tua kan sangatlah penting. Bagi orang tua yang nggak bisa mendampingi anaknya belajar itu memang susah. Dan ada beberapa laporan juga soal susahnya internet di rumah orang tua siswa. Nah, dan kalaupun ke sekolah itu sinyalnya kadang bisa, kadang enggak. Nah, itu yang susah. Kita akan data dulu permasalahannya seperti apa. Untuk anak-anak yang orang tuanya tidak bisa mendampingi, nanti bisa kita arahkan ke teman-teman mahasiswa agar memperoleh pendampingan, bisa online atau offline. Untuk masalah orang tua yang susah koneksi internet atau jaringan, nanti bisa ke rumah saya atau teman-teman yang lain. Di rumah saya ada wifi yang bisa digunakan adik-adik untuk menerima dan mengirim tugas. Lalu jika jarak rumah siswa terlalu jauh dari rumah kami, maka akan kami carikan solusi seperti bekerja sama dengan orang yang memiliki wifi atau jaringan internet terdekat dari semua siswa untuk menggratiskannya ke siswa. Kita akan sebar teman-teman untuk menanganinya Bu, agar nantinya tidak banyak anak yang berkumpul di suatu tempat. Baik, nanti biar saya diskusikan dulu dengan guru-guru yang lain. Dan juga teman-teman ini bisa memilih sendiri kelas yang mana. Nanti biar bisa juga memantau kondisinya seperti apa. Dan bisa komunikasi dengan guru dan orang tua siswa. Jadi pembelajaran ini tidak membebani bagi si siswanya sendiri. Baik Bu, nanti bisa hubungi saya nggih Bu. Iya Mbak, nanti saya hubungi lagi ya. Terima kasih atas bantuan yang ditawarkan oleh teman-teman semua. Semoga benar-benar bisa membantu. Yang terpenting semoga pandemi ini bisa cepat berakhir. Pokoknya Ibu mengapresiasi atas bantuan yang ditawarkan oleh teman-teman semua. Nggih Bu, terima kasih banyak. Usulan dari teman-teman sudah diterima. Semoga nanti memang benar-benar memberikan manfaat kepada mereka. Amin. Ya udah Bu, kalau gitu kita pamit pulang dulu. Terima kasih atas waktunya. Ya, hati-hati ya Mbak. Ya Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Capek juga ya ternyata. Ya tapi kan seru, seenggaknya hidup lo bermanfaat gitu. Emangnya selama ini hidup aku nggak bermanfaat apa?
Lah, kenapa kalian ini? Kita udah ngelakuin sesuatu buat bantuin orang lain, sampai itu biasa. Tahu tuh si Reni. Bentar ya, aku keluar dulu ada telepon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Bu Siti, Mbak Alia. Wah, nggih Bu, wonten apa nggih Bu? Ini Bu Siti mewakili orang tua siswa mau mengucapkan terima kasih atas bantuan yang ditawarkan oleh teman-teman. Mereka jadi terbantu dengan adanya teman-teman ini yang meluangkan waktu di sekolah kami. Nggih Bu, sama-sama. Ini nanti rencana kita mau nambah-nambah anggota lagi biar bisa kita sebar ke beberapa sekolah. Oh iya Mbak, nanti hubungi saya saja, nanti kabari saja kalau mau ke sekolah mana, nanti biar Ibu bantu menghubungi sekolahnya. Baik Bu, terima kasih banyak. Saya yang harusnya berterima kasih Mbak, kan saya yang banyak dibantu oleh teman-teman ini. Nggih Bu, sama-sama. Oke Mbak, nanti sampaikan salamnya ya buat ke teman-teman semua. Pokoknya habis pandemi ini nanti Ibu traktir semuanya. Wah, terima kasih Bu. Iya Bu, nanti saya salamin ke mereka semua. Oke Mbak, ya udah gitu aja ya. Ibu mau ada acara. Nggih Bu. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Bu. Mbak ya. Salam Bu. Iki tindak pundi Bu Erna? Iki lho Mbak biasa blonjo yang toko kono kuwi lho. Mbak ya kan jurusan bahasa Inggris. Nah, anakku iki takok aku, Mbak. Bu, bahasa Inggris papan tulis kuwi apa? Lah kan aku ora ngerti to, Mbak. Kira-kira bahasa Inggris kuwi apa ya, Mbak? Bahasa Inggris papan tulis niku blackboard Bu. Apa? Backboard? Blackboard Bu. Oh iya, backboard. Nggih Bu. Lah lek bahasa Inggris buku karo meja kuwi apa ya, Mbak? Book kalih table Bu. Oh, bu karo tabel. Book table. Oh iya, pokoknya kuwi lah. Bu, tabel. Mangke lak bingung putrane kan mriki mawon Bu, kan Dewi ini sampun masuk daftar siswa ingkang dibantu kalian rencang-rencang mahasiswa Bu. Iya Mbak, kudune iki ngono jog dhisik iki. Dadi aku kira aku kan pikiran ngono lho. Masa mendina kon mikir wae ngalang-alangke dadi profesor aku. Nggih Bu. Oh iya Mbak, aku matur suwun lho Mbak. Semenjak enek iki ya toh anakku dadi terbantu. Dadi lek anakku bingung iso goleki kanca-kanca mahasiswa. Pokoknya aku matur suwun kanggo kabeh ya Mbak. Nggih Bu. Oh iya, aku tak lanjutne belanja sik ya Mbak. Nggih Bu, hati-hati. Ya Mbak dhisik ya. Bu, tabel. Bu, tabel. Bu, tabel. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna